Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan selanjutnya kita duduk sejenak untuk belajar beberapa poin dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah bermanfaat untuk kita sebagai seorang muslim, terutama yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi syarat dari diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita lanjut jenis air yang keempat. Kasih menyala dulu, gelap sekali. Bukan, semuanya. Ya. Air yang keempat, qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ghayah wa Taqrib, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara. Dan jenis air yang keempat adalah air yang najis. Air yang najis, yaitu air yang najis itu adalah yang halat fihi najasah, yang masuk ke dalamnya najis. Ya, jadi air yang tadinya air mutlak, kemudian masuk ke dalamnya najis, maka air itu menjadi najis. Ya. Dan batasan air yang najis itu wa huwa dunal qullataini, dan air tersebut volumenya tidak mencapai 2 kullah. Volumenya tidak mencapai 2 kullah. Dunal qullataini, di bawah 2 kullah. 2 kullah kurang, ya, kurang dari 2 kullah. Au kana qullataini fataghayyara, atau dia mencapai 2 kullah tetapi sifat airnya berubah. Nah, ini disebut dengan air yang terkenai najis, atau air najis adalah air yang terkena najis. Ya. Dan jumlah air itu atau volume air tersebut kurang dari 2 kullah, atau 2 kullah tetapi semuanya berubah. Nah, itu namanya air yang najis. Nah, itu. Ini matan Ghayah wa Taqrib. Kemudian dijelaskan oleh penulis kitab Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan, ya, kita jelaskan pelan-pelan ya beberapa poin yang berkenaan dengan air yang najis. Nah, di sini beliau jelaskan. Pertama, ini poin-poinnya kita sebutkan. Hadza huwal qismur rabi'u minal miyahi
Wa huwa kama dzakarahu yanqasimu ila qalilin wa katsirin. Fa ammal qalilu fayanjusu bi mulaqatin najasati al-mu'aththirati sawa'un taghayyara am la. Dan ini adalah bagian keempat dari air atau jenis keempat dari air. Ya. Air yang pertama, air yang tahirun mutahhirun. Air yang suci dan mensucikan. Air yang kedua, air yang musyammas, ya. Air yang makruh digunakan untuk bersuci, yaitu air musyammas. Kemudian jenis air yang ketiga, air yang musta'mal dan air yang dicampuri oleh barang-barang yang suci. Nah, air yang keempat. Air yang keempat adalah ini. Wa huwa kama dzakarahu. Dan air yang keempat ini sebagaimana beliau sebutkan, hanya sebagaimana disebutkan oleh Abu Syuja, terbagi lagi menjadi dua. Ya, jadi air yang keempat terbagi dua. Pertama, air yang sedikit, air yang qalil. Dan yang kedua, air yang volumenya banyak. Jadi air yang volumenya sedikit dan air yang volumenya banyak. Ya. Baik, sampai situ paham ya? Jadi air yang dikenai oleh najis itu bisa dua jenis. Ya. Yang pertama air yang sedikit, yang kedua air yang banyak. Nah, kita mulai dengan bagian pertama, air yang sedikit. Fa ammal qalilu fayanjusu bi mulaqatin najasati al-mu'aththirati sawa'un taghayyara am la. Air yang sedikit akan menjadi najis bila dikenai oleh benda-benda najis yang berpengaruh kepadanya, baik dia berubah ataupun tidak. Baik dia berubah ataupun tidak. Ini ma yang sedikit. Jadi air yang sedikit jumlahnya satu gayung, satu ember, sangat jauh dari 2 kullah. Nah itu kalau dimasuki oleh najis atau ada barang-barang najis jatuh ke situ, dia berubah atau tidak, maka airnya menjadi najis. Ya. Kama atlaqahu Syekh limafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabathan wa fi riwayatin najisan. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan selain mereka. Yaitu hadis yang sahih seperti disebutkan oleh pengarang kitab Talkhisul Khabir. Ya. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Syekh di sini maksudnya siapa? Abu Syuja, ya. Al-Imam Abu Syuja. Apa dasar beliau mengatakan air tersebut najis? Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah bersabda, apabila air itu mencapai 2 kullah volumenya, ya. Volumenya mencapai 2 kullah, lam yahmil khabathan wa fi riwayah najisan. Maka air tersebut tidak membawa najis atau tidak membawa khabath.
Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau air itu mencapai 2 kula, berapa 2 kula kemarin? 216 liter, ya. Jadi kalau airnya 216 liter berdasarkan hadis ini, maka dia tidak mengandung najis. Dia tidak mengandung najis. Nah, mafhumnya, fadallal haditsu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullatain yata'atsaru bin najasah. Bagaimana cara menggunakan hadis ini dalam bab air yang tertimpa atau yang terkena najasah? Ya. Menggunakan mafhum. Al-mafhum itu salah satu cara memahami teks atau nas ayat Al-Quran atau ayat hadis, namanya al-mafhum. Karena ayat dan hadis itu ada dua jenis dia punya kandungan. Pertama al-mantuq, yang kedua al-mafhum. Al-mantuq itu artinya makna yang tersurat, ya. Makna yang tersurat atau makna yang jelas di dalam teks hadis tersebut. Ya, misalnya ini, maknanya apa? Kalau air volumenya 2 kullah, maka tidak mengandung najis, ya, atau tidak dipengaruhi oleh najis. Nah, itu makna, namanya al-makna al-mantuq, ya. Makna yang terucap secara zahir dari teks tersebut, ya. Namanya al-mantuq. Kemudian ada jenis yang kedua, makna al-mafhum. Namanya al-mafhum atau makna tersirat, ya. Bahasa kita makna tersurat dan makna tersirat, ya. Makna tersiratnya dari hadis tersebut, ya, mafhum namanya. Bagaimana cara memaknainya? Kalau kurang dari 2 kullah berarti menjadi najis. Ya. Itu ya. Jadi kalau 2 kullah tidak najis, berarti kalau kurang menjadi najis. Nah, ini kata kalau dia kurang maka dia menjadi najis, ini tidak disebutkan dalam hadisnya. Ya. Tapi maknanya begitu. Mafhum namanya mafhum mukhalafah. Ya, sama seperti kalau kita mengatakan kalau anak rajin pasti dia atau pasti bisa menjawab, ya. Atau anak yang belajar pasti bisa menjawab. Mafhumnya, kalau tidak belajar berarti tidak bisa menjawab. Paham tuh lah? Ya, itu namanya mafhum. Mafhum mukhalafah. Kalau orang beriman masuk surga, berarti kalau tidak beriman tidak masuk surga. Nah, namanya mafhum. Nah, itu. Nah, hadis ini sama. Jadi memahami teks ayat dan teks hadis, ada makna yang tersurat, al-mantuq namanya, dan ada makna yang tersirat, namanya al-mafhum. Dan kedua-duanya digunakan dalam memahami nas, dalam memahami teks hadis. Ya. Jadi fadalla bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullataini yata'atsaru bin najasah. Nah, maka berdasarkan mafhum hadis ini menunjukkan bahwa apabila air itu volumenya kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter itu, yata'atsaru bin najasah, maka dia terpengaruhi oleh najis. Ya, artinya dia menjadi najis kalau ada air yang ada najis yang jatuh di situ. Ya, seperti air di ember. Ya, air di ember kita, ember cat itu, ya, baik yang besar ataupun yang kecil. Ya. Nah, kalau ada najis yang masuk situ, maka air itu sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Makanya disunnahkan tempat-tempat air itu oleh Nabi disunnahkan untuk ditutup. Ya. Apalagi di malam hari. Ya, disunnahkan untuk ditutup.
Pertama, untuk menghindari jatuhnya najis ke dalam air tersebut. Itu secara zahir. Ya, hikmah secara zahir. Dan hikmah secara batin, supaya tidak digunakan oleh makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui. Ya. Baik. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian, poin yang selanjutnya. Wahtaraza bin najasatil mu'aththirati. Wahturiza bin najasatil mu'aththirati an ghairil mu'aththirati. Qala an-Nawawi fi ar-Rawdah kal maitah allati la nafsa laha sa'ilatun mithlu adh-dhubab wal khanafis wa nahwiha wa kan najasati allati la yudrikuha at-tarafu li'umumil balwa bihi wa kama idza waqa'a adh-dhubabu ala najasatin thumma saqata fil ma' wa rashasul bauli alladhi la yudrikuhu at-tarafu fayu'fa anhu wa kama idza walagat al-hirratu allati tanjusu famuha thumma ghabat wahtamala taharata famiha fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi aswar. Disebutkan dalam kaidah tadi ihtaraza. Nah, artinya dipisahkan atau dilokalisir. Nah, kenapa menggunakan kata an-najasah al-mu'aththirah? Ya, disebutkan bimulaqatin najasatil mu'aththirah. Jadi najis yang masuk ke dalam air itu dilihat juga. Ya, jadi kalau tadi itu tentang volume airnya, ya, poin pertama itu tentang volume airnya. Yang kedua, apakah volume air yang sedikit itu memang langsung najis? Nah, poin kedua dijelaskan. Paham ini? Ya, poin kedua, syarat najisnya. Nah, jadi tidak langsung kita hukumi air yang sedikit dimasuki oleh najis langsung jadi najis semua. Nah, tapi harus memenuhi syarat juga. Najis yang jatuh ke situ apa syaratnya? Syarat najis yang jatuh ke situ adalah najis yang mu'aththirah. Ya. Mu'aththirah itu artinya apa? Berdampak. Najis yang punya dampak. Ya. Berarti ada najis yang tidak punya dampak. Ya. Jadi ada najis yang berdampak dan ada najis yang tidak berdampak. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, najis yang tidak berdampak itu seperti apa? Ya. Najis yang tidak berdampak seperti apa? Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Ar-Rawdah, misalnya seperti bangkai makhluk atau hewan la nafsalaha sa'ilah. Ya. Hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya. Contohnya beliau mengatakan az-zubab, lalat. Ya, contohnya lalat. Hewan lalat itu kalau dia mati, ya, kemudian jatuh di air. Ya, kita punya air satu gayung atau satu palo-palo. Ya, tiba-tiba ada lalat jatuh, mati di situ. Nah, itu kan termasuk bangkai. Ya. Nah, apakah bangkai seperti itu berpengaruh terhadap air atau tidak? Nah, kata Imam Nawawi, pertama, bangkai yang tidak berpengaruh atau najis yang tidak berpengaruh, ya, beliau menggolongkannya kepada najis, tetapi tidak berpengaruh. Ya,
Beda kalau yang mati itu tikus. Nah, itu. Nah, jadi beliau mengatakan, pertama, jadi najis-najis yang tidak berpengaruh itu pertama kata beliau seperti hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Nah, contohnya adalah lalat wal khanafis. Al khanafis itu kumbang. Lalat dan kumbang atau belalang. Nah, kalau belalang itu kan bangkainya halal ya. Bangkainya halal. Tapi kalau kumbang, ya, kalau belalang, kalau bangkainya halal berarti dia tidak najis. Tidak najis belalang ya, karena dia halal untuk dimakan. Nah, kalau kumbang, nah seperti lalat dan kumbang. Jadi kalau lalat mati, jatuh di air, nah, berarti berdasarkan pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu airnya tidak berubah menjadi najis. Walaupun dia sedikit, ya kurang dari 2 kulah. Kemudian yang kedua adalah bangkai kumbang. Wa nahwiha, atau binatang-binatang yang sejenisnya. Ya. Jadi kumbang, lalat, nyamuk, apalagi yang sejenisnya itu, binatang-binatang kecil seperti itu. Nah, itu semua najis, tetapi tidak berpengaruh. Nah, ini ya. Jadi bangkainya najis, tapi tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, najis yang tidak berpengaruh. Wa kan najasah allati la yudrikuha at-tarafu li umumil balwa bihi. Najis yang tidak terdeteksi oleh at-taraf. At-taraf itu artinya mata. Najis yang tidak terdeteksi. Jatuh, misalnya apa namanya? Kecil sekali najisnya itu, tidak terdeteksi, tidak terlihat, ya. Maka itu juga tidak berpengaruh terhadap air. Misalnya ada ujung ekor tikus masuk di air, ujung-ujungnya kecil sedikit, nah, tidak diperhatikan itu, ya, dan dia tidak berpengaruh. Nah, itu tidak membuat airnya menjadi najis. Ya. Nomor 2, ya. Nomor 3, ya. Nomor 3. Idza waqa'a dzubabu ala najasatin, thumma saqata fil ma'. Ya. Contoh yang ketiga adalah apabila ada lalat yang pergi ke tempat najis. Nah, karena lalat kan memang tempatnya najis, ya. Ada lalat pergi di tong sampah. Di tong sampah itu ada bangkai apa semua. Ya. Kemudian setelah dia pergi di situ, jatuh di ember air milik kita. Nah, itu juga saqata fil ma'. Ini juga kata beliau tidak berpengaruh. Walaupun dia bawa najis, dia dari tempat najis kemudian jatuh. Ini termasuk najis yang tidak berpengaruh. Kemudian yang ke berapa? Keempat. Ya, contoh keempat, warasyasul baul alladzi la yudriku at-taraf fayu'fa anhu. Rasyasul baul itu artinya percikan kencing. Percikan kencing la yudriku at-taraf, yang tidak terdeteksi. Ya. Yang tidak terdeteksi oleh mata. Ya. Percikan masuk ke air. Ya, percikan kencing. Makanya kalau kencing itu disunahkan untuk memang betul-betul kita menjaga betul-betul. Ya. Misalnya ember di sini, kita kencing di sini, percik sana. Nah, tapi tidak terdeteksi itu percikannya. Beda kalau separuh tumpah di situ. Karena sudah kebelet ya. Buru-buru buka celana, tak tumpah di air. Bagian pertamanya, nah itu otomatis jadi najis itu air. Ya.
Tapi kalau kita sudah duduk dengan tenang, ya, posisi bagus, kemudian kencing, nah, la samahallah ternyata ada percikan ke sebelah. Dan itu tidak terdeteksi. Maka di sini disebutkan yu'fa anhu. Maka itu dimaafkan. Ya, bagian dari najis yang tidak berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya, ya, contoh najis-najis yang tidak berpengaruh. Kama idza walaghatil hirratul lati tanjusu famuha thumma ghabat wahtamala taharata famiha fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi suwar. Ya. Sebagaimana juga ketika ada kucing yang menjilat air tersebut. Yang sebelumnya mulut kucing itu terkena najis. Ya. Jadi mulut kucing ini sebelum dia jilat airnya terkena najis dulu. Ya. Kemudian ghabat. Tapi kemudian najis itu hilang. Kemudian dia jilat air kita. Nah, ini contoh yang kelima, ya. Najis yang tidak berpengaruh. Maka kata beliau, fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi suwar. Maka air yang sedikit tidak menjadi najis dalam surah ini atau dalam gambaran-gambaran yang kita sebutkan. Ya. Jadi kalau apa yang kita sebutkan tadi ada 5 poin, itu tidak merubah air yang tadi suci mensucikan, tidak berubah menjadi najis. Walaupun airnya sedikit. Ya, tidak sampai dua kullah. Ya. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, jumlah air yang bisa berubah. Ya, jumlah atau volume air yang bisa berubah menjadi najis. Nah, tapi tidak otomatis. Kita lihat juga dulu apanya? Najis yang jatuh di situ seperti apa. Ya. Jadi tidak langsung menghukumi najis terhadap air yang 1 ember terkena najis. Nah, tapi diperincikan dulu najisnya seperti apa. Kalau najisnya seperti tadi ini, 5 poin ini misalnya, ya, pertama binatang yang tidak punya darah. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Najis yang tidak dilihat, yang tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga, lalat yang pergi ke tempat najis kemudian jatuh. Ya. Kemudian yang keempat, percikan air kencing yang tidak terdeteksi. Dan yang kelima, apabila ada kucing yang menjilat air tersebut dan sebelumnya kucing itu makan najis atau terkontak atau berinteraksi atau bersentuhan dengan najis. Ya. Maka ini hal-hal yang tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Ya. Itu ya, poin yang kedua. Poin yang ketiga. Wa yustathna aydan al-yasiru minasy'aril najis. Fala yanjusul ma'ul qalilu sarraha bihi an-Nawawi fi babil awani min ziyadatihi wa naqalahu 'anil ashab. Ya. Dan poin yang ketiga, dikecualikan juga apabila ada rambut atau bulu yang najis. Ya. Yang jumlahnya sedikit. Ya, bulu. Contohnya bulu apa? Bulu bangkai misalnya. Misalnya ada sapi mati. Kalau sapi mati kan jadi bangkai. Ya, kalau bangkai jadi najis. Ya. Nah, kemudian beberapa helai bulunya yasir itu hanya sedikit, beberapa helai. Jatuh di air kita yang kita mau pakai berwudu. Ya. Fala yanjusul ma'ul qalil. Ya. Maka
air yang sedikit tidak menjadi najis juga. Ya. Berbeda kalau daging sapi yang bangkai itu simpan di air. Dagingnya 1 kilo. Nah, itu jadi najis ya, karena bangkai itu kan najis. Ya. Sapi yang bangkai itu apa? Sapi yang tidak disembelih, mati sendiri. Ya, mati keracunan atau mati tercekik lehernya. Pokoknya mati tanpa disembelih secara syar'i, nah itu jadi najis dan najisnya itu menjadi bangkai dan bangkainya itu menjadi najis. Ya. Kalau dagingnya atau beberapa anggota tubuhnya masuk ke dalam air yang kita gunakan untuk bersuci dan air itu kurang dari 2 kullah, maka airnya menjadi najis. Kalau jumlahnya banyak atau jumlah dagingnya banyak. Ya. Tapi kalau hanya beberapa helai bulu saja masuk di situ, maka itu tidak menjadikannya sebagai air yang najis. Disebutkan dengan jelas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau di bab tentang tempayan atau tentang awani atau tempat-tempat. Min ziyadatihi atau ziyadatul raudhah. Dan beliau menukilkannya dari al-ashab. Al-ashab itu artinya murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Asy-Syafi'i. Baik. Sampai situ poin yang berdasarkan perkataan dari Imam Abu Syuja'. Selanjutnya Imam Abu Syuja' berkata, wala yakhtassu bi sya'ril adami fil asah, ay tafri'an ala najasati sya'ril adami. Ya. Dan tidak dikhususkan dengan sya'ril adami, dengan rambut adami, rambut manusia, fil asah. Ya, jadi rambut manusia kalau jatuh ke air, itu tidak najis. Ya. Tidak najis karena apa? Ya, karena rambut manusia memang tidak najis. Ya. Selanjutnya, beliau mengatakan, wa yu'raful yasiru bil urfi. Apa artinya? Bagaimana cara membatasi jumlah sedikit itu? Ya. Tadi kan kita bilang najis-najis yang jatuh tadi itu jumlahnya sedikit. Rambut yang sedikit. Ya. Sedikit itu batasannya seperti apa? Ya, batasannya seperti apa? Apakah 1 helai rambut? Atau 2 helai? Atau 3 helai? Atau bagaimana batasannya? Nah, itu perlu dibatasi juga. Supaya ditahu dia berpengaruh atau tidak. Nah, beliau mengatakan, wa yu'raful yasiru bil urfi. Ya. Dan batas sedikit itu diketahui sesuai dengan urf. Urf itu artinya apa? Kebiasaan atau adat. Ya. Kebiasaan kita mengatakan sedikit itu seperti apa? Batasan sedikit di kita bagaimana? Apakah 1 kilo sedikit? Atau bagaimana? Nah, beliau mengatakan batasannya itu sedikit sesuai dengan urf, sesuai dengan adat. Nah, berkata Imam Al-Husaini, qala al-imamu la'allahu alladhi yaghlubu intitafuhu lakinnahu qala fi syarhil muhadzab yu'fa 'anis sya'rati wasya'ratain wathalath. Ya. Jadi beliau mengatakan dalam perkataan ini bahwa batasan-batasan yang disebutkan sedikit itu adalah sesuai dengan urf. Tetapi dalam Syarhil Muhadzab karya Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Syarhul Muhadzab disebutkan bahwa batasan sedikit itu 1 atau 2 helai rambut. Rambut najis itu maksudnya, ya. Rambut binatang yang najis itu atau bulu binatang yang najis itu yang masuk ke air yang sedikit itu batasannya berapa?
Imam Nawawi mengatakan satu atau dua helai atau beberapa helai. Ya. Jadi batasan sedikit ini juga artinya batasan sedikit itu tidak ada angka pastinya. Ya. Yang disebut sedikit itu seperti apa? Tidak ada angka pastinya. Ya. Maka kalau menurut orang itu sedikit, berarti sedikit. Ya. Kalau menurut orang banyak, ya berarti banyak. Itu jadi batasannya tidak rigid kalau bahasa kita. Tidak pasti batasan sedikitnya itu. Jahit. Yang penting sedikit. Jadi kalau ada benda-benda najis, bagian dari benda-benda najis yang jatuh di air, nah jumlahnya menurut kita sedikit. Atau menurut orang kebanyakan itu sedikit. Misalnya 10 helai bulu sapi yang bangkai. Jatuh di situ. Nah, kita bilang sedikit atau tidak 10 helai itu? 10 cuma 10 helai begitu? Biasanya kita bilang sedikit. Kalau jamak banyak itu berapa? Kalau dia sudah satu genggam, nah, satu genggam itu bulu sapi yang bangkai, masuk situ kita sudah bilang banyak. Ya. Jadi itu batasannya tidak pasti. Ya. Makanya beliau mengatakan yurja ilal urf. Ya, sesuai dengan urf kebiasaan. Baik. Poin selanjutnya yang masih dikategorikan najis yang tidak berpengaruh kepada air. Wa yustathna aidan al-hayawanu idza kana ala manfadhihi najasatun thumma waqa'a fil ma'i fa innahu la yunajjisuhu 'ala al-asah lima syaqqati saunihi dzakarahu ar-Rafi'i fi syurutis shalah. Ya. Dan dikecualikan juga hewan-hewan idza kana ala manfadhihi najasah. Hewan-hewan yang di lubangnya ada najasah. Kemudian dia jatuh ke dalam air. Lubang hewan itu maksudnya lubang tempat dia tinggal. Ya, misalnya apa? Misalnya semut, ya kan? Semut yang lubangnya di tempat najis. Kemudian semut itu jatuh di air kita. Gitu ya? Paham ya? Semut atau benda-benda yang kecil-kecil itu. Kayak rayap atau apa semuanya. Yang manfadhuhu najasah. Kemudian hewan tersebut jatuh di air kita yang sedikit itu. Maka fa'innahu la yunajjisuhu ala membuat air tersebut najis berdasarkan pendapat dalam mazhab as-sah itu yang paling sahih. Nah, ini istilah dalam dalam mazhab Syafi'i yang disebut dengan al-asah itu berarti di situ ada ada khilaf dari perkataan. Penjelasannya ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i, tetapi yang paling kuat itu yang disebut dengan al-asah, yang paling kuat atau yang paling dipegang. Al-asah maknahu al-asah huwa li bayani rajih min al-wajhain awil wujuh li ashabi Syafi'i wal khilafu qawi. Nah, itu disebut dengan asah. Artinya untuk menjelaskan bahwa pendapat itulah yang rajih, yang lebih unggul dibandingkan pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Jadi yang paling sahih dari masalah ini, kalau ada binatang yang hidup di lobang-lobang manfaat itu, dan mereka kan tidak tahu itu najis atau bukan kan. Seperti semut. Semut itu kalau dia membuat lobang misalnya, kan dia tidak bisa membedakan ini tanah yang terkena najis atau tidak. Pokoknya dia bikin saja lobang situ. Ya. Maka kemudian kalau semut tersebut lobangnya di tempat-tempat najis, kemudian jatuh di air kita, di dalam ember air kita, dan jumlah air itu tidak sampai 2 kula, ya, 1 ember atau 1 palo-palo, nah, itu dalam pendapat yang paling unggul di kalangan mazhab Syafi'i bahwa semut tersebut atau najis yang dibawa semut itu di badannya, ya kan? Jadi kalau lubangnya ada di tempat najis, berarti badannya otomatis terkontaminasi dengan najis di lubangnya itu. Ya, kemudian dia jatuh di situ, maka itu tidak membuat airnya menjadi najis. Lima syaqqati saunihi, ya, karena susah untuk dihindari. Ya. Dan tidak mungkin juga kita cuci dulu itu semut. Cuci dulu badannya semut. Nah, itu susah untuk dihindari. Nah, maka karena ada masyaqqah itu, berdasarkan hal ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam syarat-syarat salat. Taib. Poin selanjutnya. Bi khilafi ma law kana mustajmiran bi hajarin fa innahu yanjusuhu bila khilaf kama qala fi syarhil muhadzab. Ya. Poin selanjutnya, berbeda dengan seseorang yang melakukan istijmar dengan batu. Istijmar itu bersuci dengan batu. Ya. Kemudian batu itu jatuh di air. Batu bekas bersuci itu. Ya. Batu bekas bersuci itu jatuh di air. Fa innahu yunajjisuhu bila khilaf. Kama qala fi syarhi al-muhadzab. Fa innal mustajmira bil hajar wa nahwihi yumkinuhu al-ihtiraz. Ya, jadi kalau ada orang yang beristijmar dengan batu, kemudian batunya itu jatuh di air, maka airnya menjadi najis. Dan ini bila khilaf. Ya, tidak ada khilaf di kalangan mazhab Asy-Syafi'i bahwa itu merubah airnya menjadi najis. Kenapa bisa merubah menjadi najis? Li'annahu yumkin ihtirazuhu. Karena apa? Karena memungkinkan kita untuk memisahkan atau menjauhkan batu itu dari air itu. Ya. Jadi memungkinkan batu yang dipakai untuk istijmar dibuang jauh dari air. Ya, karena itu kan batu kita yang pegang. Ya. Berbeda kalau semut tadi, kalau semut kan dia yang jatuh. Bukan kita yang ambil semut baru jatuh. Semutnya jatuh. Berarti kita sudah tidak bisa menghindari lagi itu. Ya. Tapi kalau batu yang kita pakai bersuci, yang pakai istijmar, itu memungkinkan kita untuk menjauhkannya dari air yang sedikit yang kita punya itu, dengan cara membuangnya. Ya. Nah, kalau dia jatuh di situ berarti airnya jadi najis. Baik. Wa yustathna aidan, poin selanjutnya. Wa yustathna aidan ma idza akala as-sabiyyu syai'an najisan thumma ghaba wa ihtamala taharata famihi kal hirah fa innahu la yunajjisul ma' al-qalil. Dzakara dzalika Ibnu Shalah wa hiya mas'alatun hasanah. Ya. Dan dikecualikan juga apabila ada sobi. Sobi ini anak-anak batita, bayi. Ya. Bayi yang belum mengerti apa-apa. Ya. Dia makan sesuatu najis. Sesuatu yang najis. Kan dia tidak ketahui ini apa, najis atau tidak. Ya. Karena anak-anak.
Karena anak-anak kan pokoknya biarnya dikasih masuk aja di mulutnya, dia enggak ngerti. Ya. Tsumma ghaba. Ya, kemudian najis itu tidak berbekas. Ya. Tidak berbekas, hilang. Ya, tapi tidak dicuci, hilang begitu saja. Hanya mungkin dia makan pagi-pagi, ya siang-siang, tidak ada. Dan ibunya tidak tahu kalau dia makan itu. Jadi ibunya tidak cuci juga mulutnya karena dia tidak tahu. Ya. Tiba-tiba dia minum air dicebek. Itu ihtamala taharata famihi, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti kucing tadi. Kal hirrah fa innahu la yunajjisul ma'al qalil. Ya, maka kalau mulut anak itu dimasukkan ke air yang sedikit, ya, maka itu tidak membuat airnya menjadi najis. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Salah, dan ini termasuk masalah yang hasanah disebut beliau. Masalah yang hasanah. Baik. Ini penjelasan-penjelasan dalam mazhab Syafi'i tentang air yang volumenya sedikit dan dicampuri atau terkontaminasi oleh najis yang sedikit juga. Ya. Najis-najis yang sedikit atau bangkai-bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Ya. Seperti nyamuk, lalat, itu kan darahnya tidak mengalir. Ya. Kumbang dan yang sejenisnya, itu kalau jatuh di ember air kita, maka itu tidak membuat airnya berubah menjadi najis. Artinya masih boleh kita pakai untuk bersuci. Ya. Masih boleh kita pakai untuk bersuci, berwudu atau mandi kalau cukup untuk mandi. Ya. Nah, itu masih dibolehkan. Ya, tapi kita sudah sebutkan tadi bahwa sunnahnya sebaiknya tempat-tempat air kita itu ditutup, ya, supaya menghindari benda-benda atau barang-barang yang najis jatuh ke dalam tempayan atau dalam ember atau dalam tempat air tersebut sehingga membuat airnya menjadi najis. Baik. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit, ya. Beliau mengatakan, wa qala Malikun rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ingin membandingkan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ya. Kalau tadi itu murni pendapat dalam mazhab Syafi'i semua yang tadi. Nah, beliau ingin melihat mazhab yang lain. Bagaimana pendapatnya tentang air yang dimasuki oleh najis itu. Apakah seperti mazhab Syafi'i atau tidak? Ya. Contohnya beliau mengambil mazhab Maliki. Beliau mengatakan, berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Al-ma'ul qalil la yanjusu illa bitaghayyur kal katsir. Nah, beliau mengatakan bahwa air yang sedikit itu tidak akan menjadi najis kecuali kalau dia berubah. Ya. Sebagaimana air yang banyak. Ya. Jadi kalau Imam Malik melihat najis atau tidaknya itu dari perubahan airnya. Tidak dilihat dari banyak atau sedikitnya. Nah, kalau Imam Syafi'i, pertama dilihat dari banyak atau sedikitnya, atau dilihat dari sisi volume airnya. Kemudian yang kedua dilihat dari jumlah najis yang masuk. Dan ketiga, jenis najis yang masuk. Nah, jadi dalam masalah ini, mazhab Syafi'i itu lebih rinci dia menjelaskan. Ya, lebih terperinci cara menjelaskannya. Memang supaya betul-betul air yang dipakai itu air yang memang betul-betul boleh untuk bersuci. Ya. Karena bersuci ini bukan masalah main-main. Ya. Karena dia menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Nah, berbeda dengan Imam Malik. Ya. Imam Malik sedikit lebih longgar. Ya. Lebih longgarnya beliau mengatakan bahwa air yang suci tidak akan berubah menjadi najis dengan dimasuki oleh najis kecuali dia berubah dia punya sifat. Ya. Paham ya? Jadi kalau biar najisnya banyak yang masuk di situ, tapi airnya tetap murni, ya, tidak berubah airnya, maka tetap suci dalam pendapat Imam Malik. Ya. Biar banyak najisnya. Atau biar najisnya bukan cuma lalat. Selama airnya tidak berubah, maka dia tetap suci.
Contohnya ada bangkai tikus kecil masuk di air tersebut. Tapi airnya tidak berubah. Baunya tetap tidak seperti bau bangkai tikus. Walaupun itu susah dihindari. Andaikan tidak berubah airnya itu. Warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, dan rasanya tidak berubah juga dalam pendapat Imam Malik, maka airnya tetap boleh digunakan untuk bersuci. Itu kalau najisnya banyak. Ya. Sebaliknya kalau najisnya sedikit tapi merubah air, maka airnya jadi najis. Nah, jadi mazhab Maliki memang mi'yar atau patokan najisnya itu lebih mudah daripada Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan patokan najisnya pertama dilihat volume airnya, yang kedua dilihat jenis najis yang masuk, dan yang ketiga dilihat najis itu banyak atau sedikit. Jadi ada 3 yang dilihat. Kalau Imam Malik melihatnya cuma berubah saja. Ya. Tapi hasilnya bisa sama. Nah, inilah dalam mazhab fikih itu pendapatnya agak sedikit berbeda, tapi nanti hasilnya sama. Nah, kalau kita pakai patokannya Imam Malik misalnya, kalau berubahnya air, ya. Nah, kalau berubahnya air dengan najis, kalau lalat masuk di situ dan berubah airnya, maka airnya menjadi najis, ya kan? Nah, kalau Imam Syafi'i enggak, kalau lalat masuk enggak najis. Ya. Tapi kalau Imam Malik berdasarkan patokan beliau, kalau lalat masuk kemudian merubah airnya, berarti airnya menjadi najis juga. Ya. Jadi dari sisi patokannya mudah, tetapi dampaknya justru lebih lebih parah daripada Imam Syafi'i punya pendapat. Ya. Nah, itu pendapatnya Imam Malik. Ini kata beliau. Baik. Karena yang menjadi patokan berubah atau tidaknya air, itu saja. Ya. Konsekuensinya itu. Konsekuensinya kalau najisnya banyak masuk ke air tidak berubah, maka airnya tetap tidak menjadi najis. Tapi kalau najisnya sedikit masuk ke air dan airnya berubah, maka dia jadi najis. Ya. Jadi volume airnya juga nanti berpengaruh juga. Baik, ini pendapat Imam Malik kata beliau. Kemudian beliau sambung. Ya. Wa huwa wajhun fi madhhabina. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i itu ada dua kubu. Kubu pertama seperti yang kita sudah sebutkan tadi, menggunakan kaidah tadi itu, ya, tidak melihat perubahan air, tapi yang dilihat volume air, jenis najis yang masuk, dan volume najis yang masuk. Ya. Itu berubah atau tidak berubah, tetap najis dia. Kalau volume najisnya banyak atau najisnya yang masuk bukan hewan-hewan yang disebutkan tadi. Jadi kalau tikus kecil masuk ke ember air, walaupun itu tikus tidak mati di situ, masih hidup dia, ya. Nah, itu jadi najis airnya itu. Ya kan? Atau dia mati di situ, tapi belum berubah airnya, itu tetap najis. Nah, pendapatnya Imam Malik, tikus kecil masuk di situ, kemudian tidak merubah airnya. Walaupun dia sudah bangkai, tapi tidak merubah airnya, maka dia tetap suci, tidak najis. Nah, ini kata beliau, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi mazhab Syafi'i itu dua kubu. Yang satu mengatakan seperti ini, yang satu mengatakan sama seperti mazhabnya Imam Malik. Nah, itulah fikih. Ya.
Kadang mazhab Syafi'i ada yang sama dengan mazhab Imam Malik. Seperti ini. Jadi satu kubu ulama mazhab Syafi'i sependapat dengan Imam Malik dalam masalah najisnya air yang dikontaminasi dengan najis. Patokannya sederhana. Air itu berubah atau tidak. Ya, tidak serumit pendapat yang pertama. Ya. Ini patokannya lebih mudah untuk dilaksanakan. Berubah atau tidak. Karena kalau pendapat yang pertama agak rumit kita laksanakan. Kita melihat dulu najisnya itu, banyak atau sedikit. Ya. Kita menghitung dulu volume airnya, banyak atau sedikit. Ya, itu kan lebih rumit ya, lebih rumit. Nah, kalau ini lebih gampang untuk dipraktekkan. Tinggal lihat saja itu airnya, berubah atau tidak. Itu aja dia punya patokan. Kalau berubah otomatis najis. Ya. Tapi kalau tidak berubah otomatis tetap suci. Nah, itu patokannya lebih sederhana, ya. Nah, ini beliau mengatakan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang memilih pendapat ini? Wakhtarahu jama'atun. Ya. Dan pendapat ini dipilih oleh jamaah. Jamaah itu artinya banyak. Ya. Banyak dari para imam dari kalangan mazhab Syafi'i juga berpendapat seperti ini. Di antara mereka beliau mengatakan minhum Al-Ghazali. Ya. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah imam yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Yang banyak pengikutnya. Ya. Penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Beliau ini seorang pakar usul fiqih juga. Beliau punya kitab Al-Mustasfa dalam usul fiqih. Ya. Jadi alim kabir. Ya. Imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Dan pendapat-pendapat beliau juga termasuk pendapat yang sering menjadi rujukan dalam mazhab. Namanya siapa? Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Nama Imam Ghazali itu Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau berasal dari kota Tus. Ya, kota Tus itu salah satu kota di Iran sekarang. Namanya Tus. Ahadul A'lam, salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Tilmidhu Imamil Haramain. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Al-Haramain. Beliau wafat sanata khamsin wa khamsimi'ah. 505. Ya. Wafat tahun 505 Hijriah. Abad ke-6. Ya. 505. Masuk abad ke-6. Awal abad ke-6 beliau wafat. Jadi beliau ini termasuk imam madhab Asy-Syafi'i di abad yang kelima. Ya. Karena beliau hidup di abad yang kelima. Wafatnya masuk abad ke-6 beliau wafat. Ya. Baik. Kemudian juga yang memilih pendapat yang kedua ini adalah Imam Al-Baydawi fi kitabihi Ghayatil Qaswa. Imam Al-Baydawi namanya Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Abul Khair, Qadhi Al-Qudat, ya, salah seorang qadhi. Kana imaman allamah, arifan bil fiqhi wat tafsiri wal aslaini wal arabiyah, salihan zahidan syafi'iyan. Ya, Imam Al-Baydawi, Imam Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Abu Al-Khair, seorang qadhi pada masanya, salah seorang imam yang allamah, imamul allamarnya, imam yang ilmunya tinggi. Beliau pakar dalam bidang fikih, pakar bidang tafsir, pakar usul, pakar bahasa Arab. Nah, ini semua dia dapat, ya.
Dia pakar dalam fikih, pakar dalam tafsir, pakar dalam usul, ya, pakar dalam bahasa Arab juga. Solehan zahidan syafi'iyan. Orangnya soleh, zuhud, bermadhab asy-Syafi'i. Tuwfiya sanah khamsin wa thamanina wa sittimi'ah. Beliau wafat tahun 685. Ya, jadi lebih junior dibandingkan Imam Al-Ghazali. Ya. Beliau 1 abad setelah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Baydawi itu 1 abad setelah Imam Al-Ghazali. Karena beliau wafat tahun 600. Kalau Imam Ghazali wafat tahun 500. Jadi bedanya 1 abad. Ya, beliau ulama abad ke-6. Imam Ghazali ulama abad ke-5. Abad ke-5 Hijriah. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dalam kitab beliau yang beliau sebut dengan Ghayatul Quswa. Ya, kitab beliau namanya Ghayatul Quswa. Jadi 2 orang ini, kedua-duanya mazhab Syafi'i, dalam masalah air yang dijatuhi oleh najis, punya pendapat yang sama dengan Imam Malik. Artinya beliau agak menyimpang dari mazhabnya. Ya. Beliau orang Syafi'i, tapi dalam masalah ini pendapatnya ikut ke Imam Malik. Ya. Dan itu biasa dalam perjalanan keilmuan para ulama, itu biasa. Ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat mereka yang sejalan dengan madhab yang lain, ya, itu tidak berarti mereka keluar dari madhabnya secara keseluruhan. Ya. Cuma dalam masalah-masalah itu saja. Kenapa? Ya karena ilmu orang berkembang. Hasil ijtihad dan penelitiannya ya bisa sama dengan mazhab yang lain. Ya. Walaupun ada juga ulama yang memproklamirkan dirinya keluar dari mazhab. Ya. Dan ikut mazhab yang lain. Ya. Tapi ada juga yang tetap di mazhab situ. Ya. Tapi beberapa pendapatnya dia menyimpang dari pendapat mazhabnya. Ya. Dan sesuai dengan pendapat mazhab yang lain. Ya, itu biasa dalam kajian para ulama, apalagi masalah fikih. Ya. Baik. Wa huwa qawiyyun. Penulis kitab Kifayatul Akhyar mengatakan pendapat ini kuat juga. Jadi sama-sama pendapatnya kuat. Kenapa? Min haitsun nazar. Ya. Pendapat ini kuat dari sisi pendalilan. Kenapa? Dalilnya lianna, beliau membandingkan antara 2 dalil. Dalalata hadis khalaqallahul ma'a tahuran. Dalalata nutqin wa hiya arjah min dalalatil mafhum fi qauli alaihi salatu wassalam idza balagal ma'u qullatain al hadis. Ya. Kenapa pendapat ini disebut kuat juga? Karena dia punya hadis yang lain. Dia pakai hadis yang lain. Yaitu hadis yang berbunyi Allah menciptakan air itu suci dan mensucikan. Ya. Jadi Allah menciptakan air suci mensucikan. Artinya kalau dia suci mensucikan, masuk ke dalamnya hal-hal yang tidak suci sekalipun, kalau sifatnya belum berubah, berarti tetap suci dia. Ya, berarti dia tetap suci. Najisnya banyak atau sedikit, ya. Apabila air itu tidak berubah, maka dia tetap suci. Karena apa? Karena memang Allah ciptakan untuk mensucikan. Ya, untuk suci dan mensucikan. Ini namanya dalalatun nutqi, al-mantuq. Ya, al-mantuq dalam hadis ini sangat jelas. Ya. Sedangkan pendapat yang kubu pertama tadi menggunakan apa? Menggunakan mafhum. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan. Al-mantuq dan al-mafhum. Nah, dalam kaidah usul fikih, kalau berbeda antara al-mantuq dan al-mafhum, yang lebih kuat itu al-mantuq. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada hadis secara tersurat mengatakan demikian, ada hadis lain tersiratnya demikian,
maka yang tersurat lebih dipilih daripada yang tersirat. Nah, beliau membedakan dua hadis. Yang pertama hadis ini, khalaqallahul ma'a tahuran. Ya, Allah menciptakan air itu untuk suci dan mensucikan. Tahur itu suci mensucikan. Itu jelas dalalatu al-mantuq. Artinya air itu dia sedikit atau banyak selama tidak berubah sifat-sifatnya, maka tetap suci mensucikan. Walaupun dia dimasuki oleh najis sekalipun. Ya, kalau dia suci mensucikan, maka kalau dia tidak berubah maka tetap suci mensucikan. Itu namanya dalalatul mantuq. Ya. Sedangkan ma'ul qullatain yang digunakan tadi adalah pemahaman tersiratnya. Kalau sedikit berarti berubah jadi najis. Nah, kata kalau sedikit berarti najis, ini bertentangan dengan tersurat dalam hadis yang tadi. Nah, maka kalau yang tersurat dan yang tersirat dibandingkan, maka yang tersurat yang lebih dipilih. Nah, itu paham ya? Nah, nanti kalau tidak paham nanti pelajari lagi. Ya. Baik. Maka hasilnya apa? Hasilnya berdasarkan hadis yang ini, hadis khalaqallahul ma'a tahuran, ya, hasil dari hadisnya berarti air tersebut tetap suci dan mensucikan walaupun dia sedikit ataupun banyak, yang penting tidak berubah sifatnya. Itu hasilnya. Ya, mau sedikit atau banyak, dimasuki najisnya banyak atau sedikit, tidak ada urusan itu. Yang penting dia tidak berubah, maka dia tetap suci. Nah, ini pendapat yang kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan kata penulis Kifayatul Akhyar, pendapat ini adalah pendapat yang kuat berdasarkan pendalilan. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik. Ya, yang dipilih oleh beberapa orang ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan air yang dikontaminasi oleh najis yang jumlahnya sedikit. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, air yang sedikit atau di bawah 2 kullah kalau dikontaminasi oleh najis, maka ada 2 pendapat besar ya, dalam mazhab Syafi'i. Pertama, kalau tidak berubah maka tetap suci mensucikan. Dan ini patokannya lebih sederhana. Ya. Dan lebih simpel untuk dilaksanakan. Ya. Nah, kalau pendapat yang kedua yang agak rumit itu, pertama dilihat dulu volume airnya berapa. Kemudian dilihat dulu jenis najis yang masuk situ apa. Hewannya, apakah hewan yang punya darah mengalir atau tidak. Ya. Kemudian volume najisnya sedikit atau banyak. Nah, itu agak sedikit rumit untuk dalam tataran praktek. Ya, dalam tataran praktek yang pendapat pertama itu agak sedikit lebih rumit untuk dipraktekkan. Ya, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kita ukur dulu airnya, atau kemudian kita lihat dulu najisnya dan seterusnya. Apa yang masuk di situ, apakah banyak atau tidak. Nah, kalau yang pendapat yang kedua ini simpel saja. Ya. Jadi kalau dia berubah, baunya berubah. Bau bangkai berarti sudah. Najis sudah berarti. Ya. Airnya 1 ember. Masuk bangkai tikus kecil. Tapi kemudian airnya itu berubah baunya. Nah, berarti sudah najis. Buang saja. Gitu ya. Jadi lebih simpel untuk dilaksanakan. Dan ini juga pendapat yang kuat kata beliau berdasarkan hadis yang beliau sebutkan tadi. Ya. Baik, itu kesimpulan dari pembahasan kita malam ini. Insyaallah jenis yang kedua yaitu air yang banyak nanti kita sebutkan pekan depan.
Sampai sini kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.